Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas biografi lengkap Kiai Haji Jazuli Usman, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Kiai Haji Jazuli Usman lahir pada tanggal 16 Mei tahun 1900 di Kediri, Jawa Timur. Namanya dikenang terutama sebagai pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, daerah setempat. Muhammad Nurul Ibad dalam perjalanan dan ajaran Gusmik menjelaskan, Kiai Jazuli Usman merupakan putra Raden Mas Muhammad Usman, seorang penghulu kecamatan setempat. Adapun ibunya bernama Mas Ajeng Muntakinah, yang merupakan keturunan Mubalik. Alhasil, Jazuli sejak kecil tumbuh dalam pengasuhan orang tua yang religius dan berpendidikan. Saat berusia anak-anak, Jazuli Usman mengenyam pendidikan formal, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah rakyat hingga menengah, yakni Mirwit Gebreit Lager Onderwijs Mulo, setara SMP, dan Hollands Inlandse School KIS. Ia juga sempat belajar di Sekolah Kedokteran Pribumi, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, Stovia, Batavia, Jakarta. Belum cukup lama menempuh pendidikan di kota, orang tuanya kedatangan tamu, seorang ulama. Namanya Kiai Haji Muhammad Ma'ruf dari Kedunglo, Kediri. Dai karismatik itu merupakan murid Syekhona Kolil Bangkalan, Madura. Saat bertamu, Kiai Ma'ruf menyarankan agar Jazuli dikirimkan ke pesantren saja untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Sebab, dalam pandangannya pemuda yang sedang dirantau itu lebih cocok belajar di pesantren, alih-alih pendidikan tinggi yang belum tentu mengajarkan nilai keislaman. Dalam pandangannya pemuda yang sedang dirantau itu lebih cocok belajar di pesantren. Mendapatkan nasihat itu, RM Muhammad Usman lantas mengirimkan surat ke Batavia. Isinya meminta Jazuli agar kembali ke Ploso. Sebagai seorang anak yang berbakti, pemuda ini akhirnya pulang kampung. Sejak saat itu, ia mulai belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya, utamanya di sekitar Karesidenan Kediri. Awalnya, ia mondok di pesantren Gondang Legi, Nganjuk, yang diasuh Kiai Haji Ahmad Soleh. Di sanalah ia mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, khususnya tajwid. Selain itu, ilmu tata bahasa Arab, terutama dengan kitab Jurumiyah, juga mulai dikuasainya. Setelah memahami ilmu Nahwu, ia lanjut mempelajari ilmu Saraf selama setahun di Pondok Sono, Sidoarjo. Ia juga sempat belajar di Sekar Putih, Nganjuk, pada lembaga yang diasuh Kiai Haji Abdul Rahman. Pesantren yang didirikan Kiai Haji Ali Imron di Mojosari, Nganjuk, menjadi tempatnya berlabuh kemudian. Waktu itu, pesantren tersebut dipimpin Kiai Haji Zainuddin. Selama di pesantren Mojosari, Jazuli Usman hidup sangat sederhana. Setiap hari, ia hanya memakan sepiring kecil nasi dengan lauk pauk seadanya, seperti jantung pisang atau daun luntas yang dioleskan pada sambal keluak. Di tengah kehidupan yang serba terbatas itu, ayahnya meninggal dunia. Untuk menopang biaya hidup di pondok, Jazuli membeli kitab-kitab kuning bekas. Dengan teliti, ia memperjelas bacaannya. Lantas, ia menjual kitab-kitab yang telah diperbaiki tampilannya itu. Hasilnya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari di pondok. Naik haji. Saat masa belajar di Mojosari, Jazuli mendapatkan rezeki tak terduga. Ia berkesempatan untuk menunaikan haji. Selama di Tanah Suci, lelaki asal Ploso itu tak langsung pulang sesudah musim haji usai. Ia meneruskan rihlah keilmuan dengan belajar pada sejumlah ulama di Masjidil Haram. Di antara guru-gurunya adalah Syekh Al-Alamah Al-Alaidrus. Ia meneruskan rihlah keilmuan dengan belajar pada sejumlah ulama di Masjidil Haram. Di Makkah, Jazuli hanya bertahan 2 tahun. Sebab, kondisi setempat kala itu kian memburuk. Kudeta yang dilancarkan kelompok Wahabi pecah pada 1922. Sejak saat itu, dinasti Saud berkuasa. Dalam kecamuk perang saudara antar sesama Arab itu, Jazuli bersama 5 kawannya menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Akan tetapi, mereka lantas ditangkap pihak keamanan saat dalam perjalanan. Jazuli dan kawan-kawan dipaksa pulang ke negeri asalnya lewat mediasi konsulat Belanda di Jeddah. Akhirnya, Jazuli kembali ke Ploso.
Salah satu oleh-oleh yang dibawanya ialah kitab berjudul Dalailul Khairat. Setelah tiba di tanah air, Kiai Haji Jazuli Usman masih haus akan ilmu pengetahuan. Selang 1 tahun kemudian, pada 1923 ia pun kembali meneruskan perjalanan menuntut ilmu. Kali ini, Tebu Ireng di Jombang menjadi pilihannya untuk memperdalam ilmu hadis. Waktu itu, pondok pesantren itu berada di bawah pimpinan Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, NU. Atas arahan sosok bergelar Hadratus Syekh itu, Jazuli tidak hanya mengaji, melainkan juga mengajar para santri di sana. Ia mulai mengajar tafsir Jalalain di Tebu Ireng. Tidak hanya itu, sering kali Jazuli mewakili lembaga dalam kegiatan Batsul Masail yang diselenggarakan di berbagai daerah, seperti Kenes, Semarang, atau Surabaya. Setelah dirasa cukup belajar dan mengabdi di Tebu Ireng, Jazuli kemudian melanjutkan pencarian ilmunya ke pesantren Termas yang diasuh Kiai Haji Ahmad Dimyati, adik kandung Syekh Mahfuz Tarmasi. Tak berapa lama kemudian, ia pun pulang ke kampung halaman, Ploso, Kediri. Mendirikan pesantren. Setelah melanglang buana dari satu pesantren ke pesantren lainnya, Kiai Haji Jazuli Usman akhirnya mulai mengamalkan ilmunya. Pada pertengahan 1924, ia merintis sebuah pondok pesantren di tanah kelahirannya. Mula-mula, lembaga yang didirikannya itu menerima sekitar 12 orang santri. Dengan tekad yang kuat, pada tanggal 1 Januari tahun 1925 Kiai Jazuli mengajukan surat permohonan pemantauan kepada pemerintah kolonial Belanda. Proses itu sebagai cara formal untuk mendirikan bangunan madrasah baru demi memperluas kapasitas pesantren. Dalam usia muda, 25 tahun, Kiai Jazuli Usman telah menjadi seorang tokoh yang dihormati. Dalam usia muda, 25 tahun, Kiai Jazuli Usman telah menjadi seorang tokoh yang dihormati masyarakat. Cerita tentang berdirinya madrasah itu sudah terdengar di kalangan luas. Maka, makin banyak orang tua yang mendaftarkan anak-anak mereka ke pesantren di Ploso itu. Madrasah tersebut belum berupa gedung permanen. Wujudnya masih seadanya, malahan kadangkala serambi masjid dipakai untuk tempat belajar mengajar. Oleh karena itu, Kiai Jazuli berupaya untuk menyediakan ruang belajar yang memadai. Akhirnya, rencana pembangunan gedung madrasah dimatangkan. Dengan segenap jerih payah, Kiai Jazuli berkeliling desa guna mengumpulkan dana demi mewujudkan rencana tersebut. Ia mengayuh sendiri sepedanya, berpuluh-puluh kilometer jarak ditempuh. Sejak Kediri, Tulungagung, Trenggalek, hingga Blitar, usahanya tak sia-sia. Ternyata, ada banyak hartawan dan dermawan mengulurkan tangan, sehingga pembangunan madrasahnya segera bisa direalisasikan. Banyaknya santri yang menetap sudah tak tertampung lagi, sehingga timbul permasalahan lagi yaitu pengadaan asrama bagi para santri. Pada 1928, dibangunlah asrama pertama yang diberi nama Pondok Darussalam. Setahun berikutnya, Pondok Cahaya didirikan sebagai tempat mujahadah bagi para santri. Pada 1939, Kiai Jazuli membangun lagi kompleks Andayani. Gedung asrama itu terdiri atas 2 lantai, dilengkapi sebuah musola di depannya. Dengan tersedianya berbagai sarana dan prasarana itu, para santri akhirnya bisa lebih fokus dalam belajar. Berawal dari gedung-gedung itulah, Pondok Pesantren Al-Falah bisa menjadi besar seperti sekarang ini. Gerakan literasi umat merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.